بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih dalam keterangan berkaitan dengan niat. Disebutkan di situ di halaman 60, mas'alatun hukmu tabyitin niyah. Fi siyamil ayyam al-mu'ayyanah minan nawafil. Hukum tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu berniat di malam hari pada puasa untuk hari-hari tertentu. Ya, pada puasa hari-hari tertentu. Minan nawafil, berupa puasa sunnah. Difahami masalahnya gini. Puasa sunnah itu ada dua macam. Ada puasa sunnah yang berkaitan dengan hari tertentu. Ada puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan hari tertentu. Intinya dia puasa. Seperti puasa di bulan Sya'ban ini tadi. Intinya dia puasa di bulan Sya'ban, tanpa mengkhususkan hari tertentu. Ada yang berkaitan dengan hari tertentu, seperti 6 hari di bulan Syawal, hari Arafah. Pembahasan kita ini hukum berniat di malam hari untuk puasa tertentu pada hari-hari tertentu tadi. Tapi puasanya puasa sunnah. Ammal ayyam al-mu'ayyanah minan nawafili. Adapun hari-hari tertentu dari puasa sunnah, fa innan nafal al-mu'ayyan, sesungguhnya an-nafal al-mu'ayyan, puasa sunnah yang tertentu, kasyami sittati ayyamin syawal, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Masalan, fahadhihi aidan, ini juga la budda ayyanwiya shaum qabla tulu'il fajri. Harus meniatkan puasa sebelum terbit fajar. Gambarannya, orang ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa Arafah, atau puasa 10 Muharram. Nah, untuk puasa yang harinya tertentu seperti ini, harus dia niatkan qabla tulu'il fajri. Wa yatabayyan hadza bil mithal. Maka masalah seperti ini akan nampak kalau dengan contoh. Lau annal insan laisa indahu niyyah. Kalau ada seseorang tidak punya niat, ayyasuma sittata ayyamin syawal, tidak ada niat untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa fi asna'in nahar istayqadha wa lam yanwi as-shaum. Di tengah-tengah hari dia sadar, istayqadha, sadar. Jangan antum artikan bangun, tapi sadar.
Dia sadar. Walam yanwi as-saum. Dia sadar kalau dia belum berniat puasa. Fasallal fajr. Lalu dia salat subuh. Walamma tala'atis syamsu. Tatkala terbit matahari, fakkara, dia mikir, la'alli asumu aw la asum. Dia mikir, barangkali aku ingin puasa atau tidak puasa. Jadi tidak ada niat. Lakinna wa inda zawali syams. Akan tetapi ketika tergelincirnya matahari, ay inda zuhri, ketika zuhur, azama ala siyam. Dia bertekad untuk puasa. Fasoma, lalu puasa. Fasyamuhu lil yaum sahih. Maka puasanya untuk hari tersebut sahih. Faham gambarnya? Contoh misalkan, lau annal insan, ada seseorang laisa indahu niyah, dia tidak punya niat ayasuma sittata ayyam min Syawal, tidak ada niat untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak ada niat. Namun di siang hari, fi asna'in nahar, maksudnya di siang hari itu maksudnya sudah terbit fajar. Terbit fajar. Misalkan jam 6 pagi, jam 7 pagi, istayaqadha. Dia sadar. Atau mungkin dia terbangun tidur, ketiduran kan. Baru sadar dia. Walam yanwi as-saum. Dalam keadaan dia belum berniat untuk puasa. Salat fajar. Apa makna salat fajar? Ya, kalau dia kesiangan, ya salatnya ketika bangun tadi. Berarti kan dia tidak menjumpai waktu sadarnya tadi kapan? Sebelum fajar. Kemudian ketika terbit matahari, dia mikir, puasa enggak ya? Namun ketika zuhur, dia punya niat tekad bulat ingin puasa. Puasanya sah apa enggak? Sah. Madama lam yakul walam yashrab. Walam ya'ti bimufattirin qabla dzalika fasiyamu sahih. Selama dia tidak makan, tidak minum dan tidak mengerjakan pembatal sebelum itu, maka puasanya sahih saja, sah. Lakin law qala ana uridu ayyakuna hadza awwalu ayyamis sit, qulna la yasih. Namun kalau yang diinginkan dia adalah hari tersebut adalah hari pertama puasa Syawalnya, itu tidak sah. Kenapa? Li'annahu law ata bi khamsati ayyamin ba'da dzalikal yaum kam shoma khamsa ayyam wa nisf. Dikarenakan kalau seandainya dia mengerjakan 5 hari setelah hari tersebut, berapa hari dia puasa? Itu baru terhitung apa? 5,5. Wal hadits sittata ayyam, sedangkan hadis 6 hari. Fal ayyam al muayyana la budda an takuna min qabli tulu'il fajri. Kalau hari-harinya sudah tertentu, maka harus sebelum fajar. Difahami? Dari di sini ikhwan, untuk puasa sunnah mutlak itu tidak mesti harinya niatnya tuh full. Tidak mesti. Karena mutlak. Misalkan dia tadi tidak ada rencana makan sama sekali, tidak makan dari pagi, dari subuh itu tidak makan sampai jam 9 pagi. Dia mikir, sudah puasa aja lah aku. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena puasanya mutlak, tidak diikutkan dengan hari tertentu. Namun kalau diikutkan dengan hari seperti 6 hari Syawal, hari Arafah, ya, hari Muharram, atau Ayyamul Bid, hari-hari tertentu, maka itu harus ada niat dari sebelum subuh. Jelas? Masalah berikutnya. Hukmu tabyitin niyah fi saumin nafl. Hukum berniat di malam hari pada puasa sunnah.
Yasihhu shaumun nafli biniyatin minan nahar qabla zawal au ba'dahu. Boleh-boleh saja sah puasa sunnah dengan niat dari siang sebelum zawal atau setelah zawal, tidak masalah. Walakin bi syarti alla ya'ti mufattiran min ba'di tulu'il fajri. Akan tetapi dengan syarat dia tidak mengerjakan pembatal puasa dari terbitnya fajar tadi. Fa in ata bi mufattirin fa innahu la yasih. Kalau dia mengerjakan yang membatalkan puasa, maka itu tidak sah. Difahami? Misalu dzalik, contohnya. Rajulun asbaha wa fi asna'in nahar shoma. Seseorang di pagi hari bangun, namun di tengah harinya dia berpuasa. Wa walam yakul, walam yashrab. Dia udah bangun di pagi hari, namun di siang hari niat puasa. Tapi dia belum makan, belum minum. Walam yujami, belum menggauli istrinya. Walam yaf'al ma yufattir ba'dal fajri. Dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa setelah fajar tersebut. Fasomuhu sahih, maka puasanya sah. Ma'annahu lam yanwi min qablil fajri, dalam keadaan dia belum berniat sebelum fajar. Difahami? Kalau ada orang kesiangan, dia tidak tahu berita kalau hari tersebut adalah hari Arafah, atau dia tidak tahu berita kalau hari tersebut adalah hari Asyura. Dapat informasi hari tersebut Arafah, dalam keadaan subuh tadi dia belum berniat. Niatnya setelah subuh, boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena yang diinginkan Yaumu Asyura, yang diinginkan apa? Yaumu Arafah. Full harinya tadi. Wa dalilu dzalik, dalil akan hal tersebut, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala dzata yaumin ala ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menjumpai istrinya. Faqala, Rasul mengatakan, hal indakum min syai'in, apakah pada kalian ada sesuatu? Qalu la. Mereka mengatakan tidak ada. Qala fa inni idzan shaimun. Kata Rasul, kalau begitu aku puasa saja. Wa qauluhu idzan, ucapan Rasul idzan fil hadis, dalam hadis tersebut, dzarfun lizamanil hadir, sebagai dzaraf zaman al hadir. Fa ansha'an niyya minan nahar, itu menunjukkan Rasul memunculkan niat ya di siang hari. Fadalla dzalika ala jawazi insya'in niyya fin nafl fi athna'in nahar, maka hal tersebut menunjukkan bolehnya memunculkan niat pada amalan puasa sunnah di siang hari. Fa idza qala qailun, kalau ada yang berkata, qad nunazi' fi dalalati hadzal hadits wa naqul makna inni idzan shaim ay mumsik anit ta'am. Mungkin ada yang bertanya, dia mengatakan qad nunazi', mungkin terkadang kita bisa mempermasalahkan tentang kandungan hadis ini. Wa naqul, katanya dia, kita katakan makna inni idzan shaim ay mumsik anit ta'am. Maknanya shaim di situ mumsik anit ta'am, berarti puasa secara apa? Secara apa? Secara lughatan. Man alladzi yaqul innal murad bis-shaum huna as-shaum al-syar'i. Mungkin dia bertanya lagi, man, siapa yang mengatakan puasa di sini puasa syar'i? Mungkin dia protes. Rasul mengatakan fa inni idzan shaim, shaim di situ mumsik. Ya, maknanya siam lughatan. Puasa secara bahasa apa? Al-imsak. Dari mana kok bisa dikatakan puasa di sini puasa syar'i? Bisa saja maknanya Rasul tadi mengatakan, kalau begitu aku akan menahan dari makan dan minum karena tidak ada makanan. Qulna, fahami baik-baik. Justru yang seperti ini layak difahami. Makanya kadang-kadang
Yang pelajaran seperti ini kadang pelangak pelongo, pelantat pintut kalau ditanya. Tapi kalau hal-hal yang di luar bukan urusan hak antum, bukan antum yang ngurusnya, nomor satu antum ingin ngurusnya, apapun urusannya, mau urusan pembangunan, urusan dakwah, urusan donasi, urusan ini, itu semua bukan urusan antum. Urusan antum belajar. Qulna, ingat baik-baik di sini, garis bawahi. Kita katakan, indana qaidatun syar'iyyah usuliyah. Kita punya qaidah syar'iyyah usuliyah. Apa itu? Wahiyah annal kalam al-mutlaq yuhmalu 'alal haqiqah fi 'urfil mutakallimi bihi. Bahwasanya kalam mutlak itu dibawa pada hakikat uruf orang yang berbicara. Difahami? Yang berbicara mengatakan fa inni idan shaim siapa? Rasul. Ya. Rasul itu statusnya apa? Nabi. Urusnya Rasul ketika menyebutkan puasa yang dimaksud apa? Puasa syar'iyah. Apapun lafadznya, ketika antum berada di zaman sekarang mendengar suatu ucapan ini itlaq, kalam mutlak, tidak ada qaid, maka antum bawa ke urufnya mutakallim. Apa urufnya mutakallim ini tadi? Itulah yang dijadikan sandaran. Difahami? Wal haqiqah asy-syar'iyyah fi shaum, hakikat syar'iyyah dalam puasa, hiya ta'abbud lillahi bil imsak 'anil mufattirat. Maka hakikat syar'iyyah dalam puasa adalah ibadah kepada Allah dengan menahan dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Fala yumkin an nahmila lafdhan jaa fi lisani syari' ala ma'nahu al-lughawi walau haqiqatun syar'iyyah. Dan tidak mungkin kita membawa lafaz yang datang dalam lisan syariat. Lisan syariat itu siapa? Lisan Rasul. Kepada makna bahasa, dalam keadaan dia memiliki hakikat syar'iyah. Gini ya ikhwan, dalam suatu lafaz dia memiliki 3 hakikat, salatu haqa'iq. Yang pertama hakikatun syar'iyah, yang kedua hakikatun urfiyah, yang ketiga hakikatun lughawiyah. Itu 3. Ada hakikat syar'iyah, ada urfiyah, ada lughawiyah. Nah, urutan di dalam memaknakan suatu lafaz dalam suatu lafaz memungkinkan lafaz ini tadi bermakna syar'i, memungkinkan bermakna uruf, memungkinkan bermakna lughawiyah. Nah, ketika suatu lafaz ini tadi memungkinkan makna uruf, makna syar'i, makna lugha, maka yang antum dahulukan hakikat syar'iyah. Al-haqiqatu syar'iyah muqaddamatun minal haqiqati al-urfiyah wal lughawiyah. Hakikat syar'iyah
itu lebih didahulukan dibandingkan hakikat huruf ataupun lughah. Contoh, lafaz shaim, lafaz siam, ada makna syar'i? Ada. Ada makna lughawi? Ada. Ketika dalam suatu lafaz memungkinkan makna yang diinginkan syar'i, memungkinkan makna yang diinginkan lughawi, maka antum kembalikan ke makna syar'i. Difahami? Ya. Contoh, lafaz salat. Lafaz salat punya makna syar'i? Punya. Punya makna lughawi? Punya. Ketika antum menemukan lafaz salat, maka selagi antum bisa bawa ke makna syar'i, pakai makna syar'i. Difahami? Kalau ternyata ada indikasi bahwasannya lafaz salat ini tadi bermakna lughawi. Lughawi itu artinya apa? Doa. Barulah antum maknakan lafaz salat ini artinya doa. Tapi hukum asal dimaknakan dengan lafaz syar'i. Difahami? Ada buku karya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Kalau tidak salah judulnya Al-Haqiqatus Syar'iyyah. Bagus, udah ada PDF-nya, antum cari saja. Al-Haqiqatus Syar'iyyah karya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Jadi beliau bahas di buku itu tadi berkaitan dengan permasalahan hakikat ini tadi, syar'iyyah, urufiyah, lughawiyah. Dibahas oleh beliau di antaranya lafaz mihrab. Mihrab. Apa makna mihrab yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an? Uruf kita ya. Di sekarang ini ketika disebutkan mihrab, mihrab itu bangunan yang menjorok ke depan. Ya benar. Namun mihrab yang dalam Al-Qur'an, yusalli fil mihrab. Zakaria salat di mihrab. Apakah mihrab yang dimaksudkan adalah mihrab yang ada di kita uruf kita sekarang? Ataukah bukan? Disebutkan oleh beliau di buku tadi. Banyak-banyak bacaan tuh. Ya. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul ya, ketika daurah usul tafsir di Yogyakarta sekitar tahun 2008. Dan itu anak masih jadi santri. 2008 atau 2009 sekitar itu. Disebutkan dalam buku beliau Syarah Usul Tafsir, Syarah Muqaddimah Usul Tafsir Ibnu Taimiyah. Difahami ini tadi? Contoh dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wassalli alaihim. Apakah salat di situ bermakna salat takbir sampai salam? Tidak. Apa indikasi qarinah namanya? Rasulullah mempraktekkan sendiri. Ketika ada sahabat yang menitipkan zakat kepada Rasul, apa kata Rasul? Allahumma salli ala ali abi aufa. Itu dipraktekkan langsung. Sehingga makna di situ adalah doa. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Na'am, iya, lau furido annahu laisa hunaka haqiqatun syar'iyyah hamalna 'alal haqiqatil lughawiyyah." Iya, kata beliau, kalau seandainya
furido, ditetapkan, di sana tidak ada didapati hakikat syar'iyah, maka kita bawa makna as-shaim tadi kepada hakikat lugawiyah. Amma ma'a wujudil haqiqah asy-syar'iyyah fayajibu ayyuhmal 'alaiha. Adapun kalau dibarengi adanya hakikat syar'iyah, maka wajib dibawa lafaz tersebut kepada hakikat syar'iyah. Walihadza, oleh karena itulah, lau qala qailun, kalau ada yang mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, la abi'u al-yaum syai'an. Kalau ada yang mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak akan menjual sesuatu apapun di hari ini. Ya, hari ini aku tidak akan jualan. Faba'a khamran, lalu dia menjual khamr. Fahal alai kafaratu yamin, apakah dia kena kafaratu yamin? Kafarah. Karena kenapa? Karena dia menjual. Dia tadi kan mengatakan, wallahi la abi'u al-yaum syai'an. Syai'an nakira bukan? Nakira. Tapi ternyata dia jual khamr. Apakah dia bayar kafarah? Naqul laisa alai kafaratu yamin. Dia tidak ada kafarah yamin. Tidak kena kafarah. Kenapa? Li'anna hadzal bai' laisa bai'an syar'iyyan. Dikarenakan bai' ini tadi bukan bai' yang syar'i. Fa huwa haramun, hukumnya haram. Wa kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu batil. Wa kullu aqdin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap akad yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu batil. Naam, ya. Idza qala ana qasdi bil bai' mutlaqul bai' syar'iyyan atau ghairu syar'i. Ya, apabila dia mengatakan, oh yang kumaksudkan jualan tadi itu jualan secara mutlak, baik syar'i ataupun tidak syar'i. Hina idzin naqul, maka ketika itu kita katakan hadza yasduq alaihi annahu bai'un. Maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk bai', fayahnath. Maka dia harus bayar sumpahnya. Li anna niyyah muqaddamatun ala dalalatil lafadz fi babil aiman. Dikarenakan niat itu lebih didahulukan dibandingkan kandungan lafaz pada bab sumpah. Difahami? Wallahu ta'ala bishawab. Antum azan dulu. Setelah azan nanti dilanjut. Jelas ya? Nah, tadi yang buku yang Ana bilang tadi bagus, antum mau baca berkaitan dalam Al-Qur'an. Lafaz-lafaz yang salah faham sebagian orang dalam memahami hakikat syar'iyah sama urfiyah. Kalau Syekh Muhammad Umar Bazmul, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan bid'ah mihrab. Kata beliau, mihrab bid'ah. Lihat di buku tadi. Kemudian, walakin, akan tetapi, hal yusabu sawabu yaumin kamilin au yusabu minan niyah. Nah, orang yang berniat di siang hari tadi, puasanya niatnya siang hari, apakah dikasih pahala sehari full ataukah dimulai dari dia berniat? Faham? Ini bulan Sya'ban. Antum bangun jam, atau antum subuh, sholat subuh, setelah sholat subuh sudah biasa normal, tiba-tiba jam 7 pagi semuanya udah kita puasa aja lah. Belum ada yang makan kan? Belum. Ya sudah, kuat enggak puasa? Puasa, kita puasa. Puasa apa? Sya'ban. Jam 7 pagi antum niatnya. Masalahnya adalah antum tadi dikasih pahalanya dihitung dari full sehari atau dihitung dari jam 7 pagi. Jelas Pak Ron? Ya enggak? Fi hadza qaulani lil ulama. Pada kasus ini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annahu yusabu min awwalin nahar. Pendapat pertama bahwasanya orang tersebut dikasih pahala dihitung dari awal siang. Maksudnya apa? Dari subuh. Li'anna sauma,
La budda ayyakuna min awalin nahar. Dikarenakan puasa itu pasti dihitungnya dari awal. Difahami? Puasa itu kan dari subuh. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu la yusabu illa min waqtin niyati faqat. Pendapat kedua mengatakan dia tidak dikasih pahala melainkan dimulai dari start niatnya tadi, min bidayatin niyah. Kalau niatnya mulainya jam 7, dihitung dari jam 7 pahalanya. Fa idza nawa 'inda zawal fa ajru nisfi yaumin. Kalau niatnya ketika zawal maka pahalanya separuh hari. Wa hadzal qaul huwa rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berdasarkan sabda Rasul, setiap amalan itu disertai harus dengan niat, dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya. Wa hadzal rajul lam yanwi illa athna'an nahar. Ini orang tidak berniat melainkan di siang hari. Fayuhsabu lahul ajru min hini niyatihi. Maka dicatat, dihitung pahala tadi dari ketika dia berniat. Wa bina'an 'alal qaulir rajih. Maka berdasarkan menurut pendapat yang rajih ini, lau allaqa fadlas shaum bil yaum. Nah, kalau seandainya atau lau ulliqa fadlus shaumi, kalau seandainya keutamaan puasa tadi ulliqa digantungkan bil yaum dengan hari, mislu siyamil itsnain, seperti puasa Itsnain, wa siyamil khamis, puasa Kamis, wa siyamil bid, puasa ayyamul bid, wa siyam thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, wa nawa min asna'in nahar, lalu dia berniat di siang hari, fa innahu la yahsul lahu thawabu dzalikal yaum, maka dia tidak dapat pahala. Makanya tadi harus dipersyaratkan niatnya dari awal. Difahami Pak Roni? Kan puasa Senin Kamis kan terhitung hari. Hari Senin itu dimulai kapan? Dari subuh sampai terbenam. Kecuali puasanya tidak berkaitan dengan hari. Boleh enggak puasa mutlak? Ya boleh. Di bulan Sya'ban antum ingin puasa apa antum? Puasa saja lillahi ta'ala. Difahami? Nah, misalkan besok enggak ada makanan. Pagi-pagi antum malas. Sudahlah, kita puasa. Boleh enggak? Boleh. Puasa apa? Puasa enggak karuan. Hari Jumat puasa antum. Rasul bilang puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Antum puasa hari Jumat. Kamis enggak puasa. Puasa itu puasa enggak karuan, puasa bid'ah. Difahami? Ya, juga enggak dapat pahala, lapar pula, bid'ah pula. Boleh enggak puasa hari Jumat? Terus. Enggak boleh. Kalau di bulan Ramadan boleh. Itu puasa Jumat enggak boleh. Sabtu boleh. Hadis yang melarang dalam hari Sabtu ada kelemahan badannya. Jumat itu enggak boleh kalau mengkhususkan seperti Sya'ban ini tadi, antum enggak ada sebab tahu-tahu mau puasa. Itu enggak boleh. Tapi kalau antum puasa Kamis, kemudian Jumatnya ingin puasa, itu diperbolehkan. Kemudian famasalan shoma yaumal itsnain wa nawa min asna'in nahar, dia puasa hari Senin, dia niat di siang hari, fala yusabu thawabu man shoma yaumal itsnain min awwalin nahar, maka tidak akan diberi pahala dia seperti pahala orang yang berpuasa di hari Senin yang dimulai di awal waktu, di awal siang, subuh maksudnya. Li annahu la yasduq alaihi annahu shoma yaumal itsnain, dikarenakan dia tidak bisa dikatakan termasuk berpuasa di hari Senin. Wa kadzalika la asbaha muftiran, demikian juga kalau seandainya dia di pagi hari dalam keadaan tidak puasa. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada dia, innal yaum huwal yaumut tsalits asyara minasyahr. Kemudian dikasih tahu ini tanggal 13. Ya, tanggal 13. Wa awwalu ayyamil bid, itu hari pertama dari ayyamul bid. Faqal, lalu dia mengatakan, idzan ana shaimun. Kalau gitu aku puasa sajalah. Fala yusabu thawaba ayyamil bid, dia enggak akan dikasih pahala seperti pahala ayyamul bid, di annahu lam yasum yauman kamilan, karena dia tidak puasa yauman kamilan. Ya. Wa yushtaratu fi sihhatin niyyah min asna'in nahar fi nafl alla yaf'al qablaha muftiran, dan dipersyaratkan tentang keabsahan niat di siang hari untuk puasa sunnah tadi
yaitu tatkala dia tidak mengerjakan pembatal puasa sebelumnya. Falau anna rajul asbaha muftiran bi aklin, namun kalau seandainya ada seseorang yang pagi-pagi sudah tidak puasa dengan sebab makan, wa fi athna'i duha, di siang hari duha, qol dia mengatakan nawaitu siyam, aku niat untuk puasa, fala yasih. Sudah sarapan, sudah kenyang, ngobrol lah Abid, Ubay, Naufal. Hari apa ini? Adha, Bempat. Hari apa ini? Hari Senin ini. Puasa-puasa gitu. Tapi sudah makan. Habis nasi, Bempat senampan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Baik puasanya puasa Senin ataupun puasanya puasa mutlak. Ya. Enggak sah. Li'annahu fa'ala ma yunafi as-shaum. Dikarenakan dia mengerjakan sesuatu yang meniadakan puasa. Apa itu? Iftarnya tadi. Falau qala qailun, kalau ada yang bertanya, alastum taqulun innahu la yusab ala ajri shaum illa minan niyyah. Bukankah kalian mengatakan bahwasanya orang tersebut tidak diberi pahala melainkan dihitung dari niatnya saja? Qulna bala, betul. Lakin la yumkin ayyakuna shaumun wa qad akala wa syariba fi yaumihi. Betul, akan tetapi yang demikian itu tidak bisa dikatakan puasa karena dia sudah makan atau minum. Kalau ada yang tanya, katanya diberi pahala dimulai dari sejak dia berniat. Dia kan sudah niat jam 8. Iya sudah niat, tapi masalah jam 7 tadi dia sudah sarapan. Difahami? Tapi kalau dia belum sarapan, bisa dinilai pahalanya tadi. Kemudian hukmut taraddudi fin niyah ba'dal azmi 'alaiha. Hukum ragu-ragu dalam niat setelah bertekad bulat pada niat tadi. Nah, sudah tekad bulat. Disebutkan di sini, lau annal insan, kalau ada seseorang, idza nawa, kalau dia sudah berniat, annahu idza kana ghadan min Ramadan fahuwa faradi. Kalau seandainya besok adalah Ramadan, maka itu puasa wajib. Sawa'un qala, baik dia mengatakan wa illa fanaflun, dan kalau bukan maka itu puasa sunnah. Atau qala wa illa fa ana muftir, atau dia mengatakan kalau enggak besok aku enggak puasa. Jadi ada orang ngomong, Mas Ujang, kata Mas Ujang, kalau besok itu Ramadan aku puasa. Atau kalau bukan Ramadan aku enggak puasa. Ataupun kalau bukan Ramadan aku nak puasa, tetap puasa sunnah. Difahami? Niatnya tidak jelas. Dah dapat informasi belum? Hilal nampak belum? Belum ada jelas. Di Saudi belum nampak. Ditunggunya sampai jam 7 sampai jam 8. Aduh, tidak jelas ini informasi. Pemerintah belum juga ngumumkan hilal apa enggak. Tidur saja dulu kata dia, setelah salat Isya tidur dia. Niat di hatinya, kalau besok dapat bangun subuh ini sidang isbat menetapkan besok Ramadan, aku puasa. Kalau tidak, berarti aku tidak puasa. Jelas? Dah tidurlah dia. Nah, kemudian pas bangun-bangun ternyata besok Ramadan. Nah, gimana dengan niat dia tadi? Tadi kan ada taraddud kan? Jika. Misalnya zalik. Rajulun nama fil lail. Ada seseorang yang tidur di malam hari, mubakkiran, di awal waktu. Lailatul salasin min Sya'ban, pada malam ke-30 Sya'ban. Wa fi ihtimalun an takuna hadhihi lailah hiya awal Ramadan. Dan ada kemungkinan malam tersebut adalah malam awal Ramadan. Faqal, dia mengatakan, in kana ghadan min Ramadan fahuwa faradi. Kalau besok puasa Ramadan, maka aku puasa Ramadan, kewajibanku. Atau dia mengatakan qal in kana ghadan min Ramadan fa ana shaim. Kalau besok memang Ramadan, ya aku puasa.
Au qala, atau dia mengatakan in kana qadan min Ramadan fa huwa fardun. Kalau besok puasa memang Ramadan, maka wajib puasa. Wa illa fa huwa an kafaratin wajibah. Dan kalau memang seandainya besok bukan Ramadan, ya sudah, aku paling puasa kafarah lah. Au ma asbaha dzalika min anwa'i ta'liq. Atau yang semisal itu dari jenis-jenis ta'liq. Ta'liq itu alasan, ya. Fal madhab anna shaum la yasih. Pendapat mazhab Imam Ahmad, puasa tidak sahih. Kenapa? Li'anna qaulahu in kana kadza fa huwa faradi wa qa'a ala wajhi taraddud. Dikarenakan tindakan beliau itu, tindakan orang itu tadi adalah terjadi dengan sebab taraddud, ragu-ragu. Wan niyya la budda minal jazmi, yang namanya niat itu harus mantep, jazm. Falau lam yastayqid illa ba'da tulu'il fajri, kalau dia tidak terbangun melainkan setelah terbit fajar, summa tabayyana annahu min Ramadan, kemudian nampak itu adalah bagian Ramadan, fa'alahi qada'u hadzal yaum 'alal madhab, maka wajib bagi dia mengqadha hari itu menurut mazhab Imam Ahmad. Wa riwayat tsaniyah 'anil Imam Ahmad, riwayat yang kedua, anna shauma sahih, puasanya sah. Idza tabayyana annahu min Ramadan, kalau memang itu puasa Ramadan nampak bagi dia. Wa ikhtara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Wa la'alla hadza yadkhul fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Duba'a binti Zubair, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barangkali masuk pada sabda atau keumuman sabda Rasul kepada Duba'a binti Zubair. Rasul mengatakan kepadanya, fa inna laki ala rabbiki mastathnaiti, ya, sesungguhnya bagimu atas Tuanmu tadi apa yang engkau kecualikan, ya. Ini masalah budak, ya, budak. Fa'agar rajul allaqahu li'annahu la ya'lamu anna ghadan min Ramadan. Ini orang sengaja menggantungkan puasanya dengan mentaklik tadi, ya, mengikatnya besok puasa. Kalau memang Ramadan, aku besok puasa Ramadan. Kalau bukan Ramadan, aku puasa sunnah. Ya. Karena dia tidak tahu besok Ramadan apa bukan. Fataradduduhu mabniun ala taraddud fi thubuti syahr. Yaitu taraddudnya dia tadi, ragunya dia tadi dibangun di atas keraguan dalam penetapan awal bulan. La ala taraddud fin niyah, bukan dikarenakan ragu dalam niat. Wa hal yasum aw la yasum, apakah dia ingin puasa ataukah tidak puasa. Difahami? Karena dia ragu besok awal Ramadan apa bukan. Difahami? Beda dengan orang yang sudah yakin besok itu Ramadan, tapi dia ragu ingin puasa apa enggak, puasa enggak. Dah bingung juga, nantilah kalau kebangun sahur kita puasa, kalau enggak ya sudahlah. Niatnya belum jelas. Puasa enggak besok? Ada orang enggak terbiasa puasa, dia enggak puasa. Kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Sekitar seminggu Ramadan, kata kawannya. Mungkin anak kosan kan. Puasa enggak besok? Enggak tahu, masih ragu-ragu, bingung. Puasa apa enggak ini? Besok mau ngojek, katanya dia. Nah, difahami? Nah, yang seperti ini tadi namanya taraddud fin niyah. Kalau yang tadi kasusnya gimana? Besok puasa enggak? Ragu, masih ragu katanya. Kalau memang besok Ramadan, aku puasa. Kalau bukan Ramadan, ya masih dipertimbangkan dulu. Karena belum jelas penetapan awal bulannya tadi. Kemudian kata beliau, walihada law qala man yubah lahu al-fitru lailatal wahid min Ramadan. Oleh karena itu, kalau seandainya, ya, dia mengatakan orang yang dibolehkan untuk membatalkan puasa, atau orang yang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di malam pertama bulan Ramadan, ya, dia mengatakan ana ghadan yumkin an asum, besok ana mungkin saja puasa, wa yumkin an la yasum, mungkin saja tidak puasa. Tsumma azama ala shaum ba'da tulu'il fajri, kemudian punya tekad bulat untuk puasa setelah terbit fajar. Lam yasih shaumahu li taraddudihi fin niyah,
Tidak sah puasanya dikarenakan taradudnya dia niat. Nasin musafir, mudik nasin. Perjalanan ke Karawang. Di tengah jalan antum ditanya sama puasa mas. Walau alam pak, puasa apa enggak nih? Nanti lihat kondisinya. Nunggu pulang dulu, ini masih di perjalanan. Ternyata subuhnya di Jakarta. Tadi ditanya malam-malam ya, mas besok nanti sahur gimana? Nggak tahu pak, puasa apa enggak? Juga bingung ini. Belum jelas, nanti sajalah. Nah tiba-tiba antum tidur, bangun-bangun jam 6 pagi. Ya, atau bangun jam 5 subuh. Tahu-tahu ternyata entah mobilnya yang terlalu cepat, tahu-tahu mobilnya udah berhenti di mana? Karawang. Mas Karawang katanya. Lah kok Karawang? Iya, kita bablas ini katanya dari tol kan. Langsung ke Karawang. Kalau ini tempat mukim. Puasa lah kata Nasim. Sah enggak puasanya? Enggak sah. Ya. Puasa antum enggak sah karena niat antum enggak jelas tadi. Lakin idza allaqa shauma ala thubuti syahr, akan tetapi kalau dia menggantungkan puasa terhadap penetapan bulan, fa hadza huwal waqi', dan inilah yang terjadi. Falau lam yathbut asy-syahr lam yasum, kalau tidak sabit, tidak tetap penentuan awalnya maka dia tidak puasa. Wa ala hadza fayan bagilana idza nimna qabla ya'tiyal khabar lailatul thalathin min sya'ban annanwiya fi anfusina annahu in kana ghadan min ramadan fa nahnu shaimun. Maka atas dasar ini selayaknya bagi kita tatkala kita tidur sebelum datang khabar tentang 30 Sya'ban, bingung antum belum dapat informasi. Aduh, ini pemerintah Indonesia belum mengumumkan. Kata pemerintah Indonesia nanti diumumkan. Sidang isbat akan diumumkan jam 12 malam. Aturan kan biasanya jam 7 ya sudah diumumkan. Jam 12 malam. Kelamaan antum tidur aja lah. Entah hasilnya besok Ramadan apa bukan. Nah, ya sudah, lebih baik antum seperti yang disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah ini tadi. Antum mengatakan ya in kana ghadan min Ramadan fa nahnu shaimun. Kalau besok Ramadan kita puasa. Kalau bukan, lanjut makan. Lakin ta'yinuha ahsan, akan tetapi mentakyinnya itu lebih baik. Fa yaqul fi nafsihi, dia mengatakan in kana ghadan min Ramadan fa huwa faradi. Kalau besok adalah Ramadan, aku puasa wajib. Fa idza tabayyana annahu min Ramadan ba'da tulul fajri sahha shaumuhu. Kalau seandainya nampak memang betul besok Ramadan setelah terbit fajar bagi dia, maka sah puasanya. Walau qala qailun, kalau seandainya dia mengatakan lailatas salasin min Ramadan, dia mengatakan hal tersebut di malam 30 Ramadan. Malam 30 Ramadan sih. Ya. Dia mengatakan in kana ghadan min Ramadan fa ana shaim. Kalau besok masih Ramadan puasa aku. Wa illa fa ana muftir. Dan kalau besok ternyata bukan Ramadan, aku lebaran. Qalu, mereka mengatakan inna hadza jaiz. Ini jaiz. Kenapa? Anna fihi taraddudan fin niyah. Ya. Bahwasanya padanya ada taraddud dalam masalah niat. Atau ma'a anna fihi taraddudan fin niyah, dalam kondisi seperti itu ada taraddud dalam masalah niat, walakinnahu mabniun ala thubuti syahr. Akan tetapi itu dibangun di atas penetapan bulan. Fa idza kana kadzalik, kalau kenyataan seperti itu, fayan bagi ayakuna fi awwal syahr, maka selayaknya di awal bulan itu kama kana fi akhirih, sebagaimana di akhir juga. Lakin farraqu bi annahu fi awwal syahr al aslu adamus shaum. Akan tetapi mereka membedakan kalau di awal bulan Ramadan itu hukum asal tidak berpuasa. Li annahu lam yathbut dukhulus syahr, dikarenakan belum sabit masuknya bulan. Wa fi akhirih bil akas, adapun di akhir bulan sebaliknya, al aslu as-shaum, hukum asal adalah berpuasa. Li annal ghad min Ramadan ma lam yathbut khurujuhu, dikarenakan besok tetap dikatakan Ramadan selama belum sabit keluarnya bulan Ramadan tersebut.
Walakin hadza tafriq ghairu mu'assirin binisbah li taraddud. Akan tetapi tafriq, bedakan seperti ini itu tidak pengaruh kalau ditinjau dari orang yang ragu-ragu. Fakilahuma mutaraddid. Dua orang tuh sama ragu. Mau yang ragu di awal bulan Ramadan atau ragu di ujung bulan Ramadan. Fakilahima waridun. Ya. Wal ihtimal fi kilahima waridun. Kemungkinan pada dua orang tersebut bisa mendatangi semua. Ya. Fa yaumus salasin min Sya'ban fi taraddud. Ya. Pada hari ke-30 di bulan Sya'ban padanya ada taraddud. Hal yakunu min Ramadan amla? Apakah bagian dari Ramadan atau bukan? Wa yaumus salasin min Ramadan fi taraddud. Yang ke-30 Ramadan juga ada taraddud. Hal yakunu min Ramadan amla? Apakah bagian Ramadan ataukah tidak? Jelas? Masih dilanjutkan ya. Mas'alatun. Masalah. Mas'alatun. Banyak masalah antum belajar ini. Man nawal iftar aftar. Afan. Mas'alatun, hukmu man nawal iftar. Hukum orang yang berniatkan untuk membatalkan puasa. Antum pernah enggak kepikir udah puasa Senin Kamis, antum berniat ingin antum batalkan? Yang tunjuk tangan. Vino, pernah enggak antum puasa di sini di pondok ini? Antum sudah puasa. Tiba-tiba antum niat ingin antum batalkan. Tapi pengen beli jajan. Tapi pas ngecek duit belum dapat kiriman. Pernah enggak? Pernah. Ya. Yakin? Tapi enggak jadi batal. Enggak jadi. Ngapa enggak jadi batal? Katip makan enak makan. Pernah enggak antum? Yang lain? Hah? Pernah enggak antum selama puasa di sini ada niat ingin membatalkan? Ya. Batalkan bela. Tak lesunya nih, batalkan bela. Tapi pas lihat duit tak kati, makan di dapur juga tak kati. Nak masak Indomie tak boleh sama Ustaz. Akhirnya antum lanjut dalam keadaan sudah berniat untuk membatalkan, namun perut masih belum makan juga. Pernah enggak Ubay? Umar? Pernah? Di sini? Iya Umar. Oh. Berarti anak-anak ini punya niat untuk membatalkan puasa. Cuma enggak katip duit nak jajan. Iya enggak? Siapa lagi? Siapa lagi? Nanda juga pernah ingin batalkan puasa tapi enggak jadi. Ngapa enggak jadi? Hah? Katip duitnya nak jajan. Kan ada baju putih bucuk. Abid. Kau oleh Pak Roni itu. Ada? Pernah enggak ada? Lah puasa pengen batalkan bela. Pernah? Ya. Yeah. Syauki pernah enggak? Enggak pernah ya? Puasa terus. Ya. Yeah. Masya Allah. Vicky. Pernah juga? Iya. Kalau tadi? Tidak. Siapa tadi yang puasa tadi? Yang di siang tadi ada niat untuk batalkan puasa? Ada? Iya tadi niat batalkan puasa. Iya. Ngapu ada? Hah? Lapar. Ngapu nak untuk batalkan? Ngapu nak dibatalkan? Hah? Oh lah sudah. Jadi antum tidak puasa full tadi. Full tidak puasanya? Hah? Setengah Bay. Oh, setengah. Kalau itu jelas memang udah batal. Dia ada niat nak batalkan tapi belum makan, tidak makan. Siapa? Pernah Zubair ngalami? Pernah. Niat nak batalkan tapi belum makan.
Aiman? Belum pernah ya? Zaki? Pernah? Niat nak batalkan tapi? Nah kalau ini, dak kati niat nak puasa, tahu-tahu berniat puasa, pernah ndak? Pernah. Subuh-subuh takut dikasih tegak, niat puasa kalau. Ya, kalau sekarang nggak apa-apa untuk nado ilmunya, silakan. Nah, berarti kan kalau nado ilmunya, ya, dijenguk kalau agak males masak, suruh puasa tuh anak-anak. Ya enggak? Kan boleh. Sudah kita males masak, puasa baik. Kemudian kata beliau, hukmu man nawal iftar, hukum orang yang meniatkan untuk membatalkan puasa. Man nawa al iftar aftar, siapa yang berniat untuk membatalkan puasa maka batal puasanya. Wad dalil, dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, innamal a'malu binniyat, amalan itu bergantung dengan niat. Famadama nawiyan as-sauma fahuwa shaim, selama dia berniat puasa maka dia anggap puasa. Niat itu ya ikhwan, niat itu dalam puasa terbagi menjadi dua. Ada niatul dzikri, ada niatul hukmi. Nah, untuk niat zikir itu la yushtarat al istishab, tidak disyaratkan istishab, tidak disyaratkan harus nempel dari awal sampai sore. Woi, beliau gawe gitu, ngingat ke niat terus. Jadi dari pagi sampai sore itu ingat terus Pak Roni, ingatkan ini saya puasa terus, diingat. Kadang sebagian kita lupa kalau kita lagi puasa kan. Nah, yang kedua ini atau istishabu al-hukmi, ya, istishabul hukmi namanya. Niat itu dalam bentuk hukum. Dia berniat di pagi dan tidak diniatkan untuk dipotong, maka ketika dia berniat di pagi hari, di subuh hari, sebelum subuh, sebelum fajar, dia dihukumi berniat. Kapan? Sampai sore, sampai maghrib, selama tidak diniatkan untuk memotong niat tadi. Difahami? Jelas? Nah. Orang yang sudah berniat untuk puasa, kemudian di siang hari ada niat untuk membatalkan. Niat, lihat, bedakan antara niat sama khotor. Niat itu adalah azm, tekad bulat. Kalau khotor itu bisikan. Ya. Ada HP orang jatuh, kayak pengen diambil, kayak enggak, itu namanya khotor. Niat, nah, ngambil, keduluan sama yang lain, itu namanya niat. Ya. Kata beliau, wa idza nawal iftar, kalau dia berniat untuk tidak puasa, batalkan puasa, maka puasanya batal. Wali anna saum niyatun walaysa syai'an yaf'al, dikarenakan puasa itu adalah niat dan bukanlah sesuatu yang dilakukan. Ya, puasa itu niat. Kama law nawa qata'as shalah fa innaha tanqati'us shalah, sebagaimana orang kalau niat untuk batalkan salat, maka salatnya batal. Jelas? Wa ma'na aftara, makna aftara ini ai in qata'at niyatus shaum, terputus niat puasanya. Walaisa kaman akala au syaribah, bukan seperti orang yang makan atau minum. Wa bina'an ala dzalik, maka berdasarkan akan hal tersebut, lau nawahu ba'da dzalika naflan, kalau dia niatkan setelah niat untuk batal tadi dengan niat nafil, niat sunnah, puasa sunnah, fi athna'in nahar jaza, di siang hari maka boleh-boleh saja. Ila yakuna fi Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Contoh nasi. Atau puasa Senin Kamis. Sudah niat puasa Senin Kamis. Ya. Kan niatnya dari pagi kan? Berniat untuk membatalkan puasa. Nah, batalkan aja lah.
Buka kulkas, nggak ada kurma, habis. Tadi buka pakai kurma? Enggak. Enggak apa-apa, kurma itu dipakai. Ada di mana simpan kurma? Enggak apa-apa itu dikonsumsi. Cari kurma kati. Cari Indomie enggak kati. Ngecek duit kati lagi. Ah sudah. Tadi lah niat. Wah, batal tapi ini. Ya enggak? Ah, sudah, kembali lagi niat puasa. Difahami? Boleh? Boleh. Tapi bukan lagi puasa Senin. Difahami? Sudah puasa sunnah mutlak. Difahami? Apa pahalanya? Dihitung tadi dari jam 9 pagi sampai sore. Difahami Mas Ujang? Nyambung Mas? Lama Mas Ujang tidak hadir ini. Ya. Kemudian kata beliau, illa ayakuna fi Ramadan, kecuali kalau bulan Ramadan. Fa in kana fi Ramadan fa innahu la yajuz. Kalau bulan Ramadan itu tidak boleh. Ya tidak boleh kan niat untuk batalkan puasa kan? Li'annahu la yasihu fi Ramadan shaum ghairihi. Dikarenakan tidak boleh di bulan Ramadan berpuasa selain puasa Ramadan. Difahami? Tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau antum ingin batalkan puasa sunnah, pastikan dulu ada makanan. Ya Kurnia. Kalau tidak ada makanan, antum sudah berniat untuk batalkan, puasanya batal, perut tetap lapar. Ya enggak? Pastikan dulu ada makanan. Paham? Ya. Wallahu ta'ala bisawab ya. Cukup dulu.